Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Mohon maaf ya untuk keterlambatan hasil ramalan 12 zodiak dan 12 show untuk edisi di bulan Oktober ya. Nah, kita langsung saja. Untuk ini kita akan mengambil urutan yang ke-8, akan saya ramalkan mengenai orang yang berzodiak Cancer. Edisi di bulan Oktober ini mengenai tentang bentuk gambaran perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui dengan sisi halangan dan sisi hambatan. Ya. Nah, jadi teman-teman di sini untuk kamu orang zodiak Cancer biasanya penuh dengan orang yang berpetualang ya, dan pun juga orangnya juga cukup luas dalam pergaulan dan apapun yang dilakukan bisa melakukan sesuatu hal dengan penuh kebaikan ya. Jadi apapun yang dilakukan bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya, tapi cepat berpuas diri dan lupa diri ya. Nah, jadi untuk kamu orang zodiak Cancer biasanya terkenal dengan orang yang memang hampir sama dengan orang berzodiak Scorpio, orang yang cukup misterius, tetapi untuk orang zodiak Cancer itu dia misterius tapi juga penuh dengan bijak ya. Jadi apapun yang dilakukan bisa tersusun dengan terlaksana dengan baik, tapi satu sisi memang kurang bisa melihat dengan segala hal dengan baiknya ya. Nah, jadi sini untuk yang kamu zodiak Cancer di bulan Oktober itu seperti apa? Kita akan mulai melihat dengan baik buruknya ya. Kita akan mulai mengambil kartu pertama. Pertama kita akan melihat dulu ya dari sisi kepribadian yang akan kamu jalankan dalam hal positif dan negatif di bulan Oktober. Pertama dari sisi yang positif ini dipengaruhi oleh liberation, sisi yang negatif dipengaruhi oleh paradisical ya, paradisical. Nah, pertama kita akan melihat dari sisi segi positifnya ya. Nah, kepribadian dalam segi positif yang akan kamu jalankan ini mengenai tentang pembebasan diri kamu secara seutuhnya dan secara sepenuh hati kamu ya. Di sini sudah saatnya kamu lebih banyak membebaskan diri kamu dari orang-orang yang beracun, orang yang selalu membawa energi negatif dan selalu menggoda dalam hidup kamu sampai kamu tercekik dalam sebuah halangan dan sebuah hambatan dan segala sesuatu bentuk yang memang selalu banyak merugikan diri kamu sendiri sampai saat ini ya. Jadi dalam situasi seperti ini yang akan kamu hadapkan di sini adalah lebih banyak ketergantungan, ambil tindakan dan mungkin kamu harus bisa lebih banyak membebaskan diri kamu secara sepenuh hati kamu ya. Nah, terus juga di sini untuk dari sisi energi yang negatif ya, yang akan kamu jalankan di sini adalah dipengaruhi oleh paradisiacal. Mengenai tentang adalah segala kepunyaan kamu ya. Nah, jadi di sini you belong to paradise ya. Nah, maksudnya adalah harapan kamu mengharapkan yang terbaik ya. Diri kamu bisa menikmati sebuah kebahagiaan sebagai tanda perbaikan. Tetapi di sini kalau yang saya lihat kamu tidak ada sebuah kenyamanan dalam hidup kamu. Kamu kurang bisa menciptakan sebuah kemudahan, kegembiraan, dan bahkan mungkin tidak ada sebuah kebebasan ya dari rasa sakit hati kamu ya. Nah, sehingga energi positif tidak selalu menyatu di dalam hati pikiran kamu. Tidak ada sesuatu kebahagiaan yang datang ke dalam pikiran kamu. Jadi harapan yang terbaik tidak tidak datang bersama dengan kebahagiaan kamu. Jadi kamu tidak ada sebuah perbaikan yang datang dalam hidup kamu sehingga di bulan 10 ini tidak ada sebuah kenyamanan yang bakal kamu capai dengan baik ataupun dengan sesuatu hal yang maksimal. Jadi jalankanlah dengan sisi energi yang positif ya. Liberation, free yourself. Jadi bebaskanlah dan segera ambilkan sebuah tindakan dan bebas secara sepenuh hati kamu, bebas secara maksimal dalam berpengharapan yang baik ya. Apapun yang dicapai bisa memberikan sebuah energi yang cukup positif. Itulah sisi kepribadian negatif dan positifnya akan kamu jalankan ya. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang akan bakal kamu hadapi dengan hal baik buruknya di bulan Oktober untuk zodiak Cancer. Pertama di sini ada kartu Message of Concern ya. Privileged Lady. Terus yang ketiga ada Sudden Wealth ya. Nah, pertama di sini kita akan menjelaskan bahwa ada message of concern, ada sebuah pesan, sebuah kabar yang cukup prihatinkan ya. Memprihatinkan diri kamu di sini adalah berita yang cukup mengecewakan, sebuah kemunduran, sesuatu yang mungkin sangat jelas sekali apa yang kamu dengar ya di bulan Oktober. Jadi bahkan bisa menjadi sebuah krisis dalam sebuah hal kecil, pertengkaran, permusuhan, ataupun memang sesuatu yang memang uh,
berhubungan dengan sebuah kekecewaan, kebenaran yang mungkin tidak menyenangkan ya, sehingga mungkin berusaha untuk menjadi lebih baik lagi di masa depan. Nah, pertama di sini kita akan melihat dulu mengenai tentang yang namanya privileged lady ya, mengenai tentang sebuah wanita istimewa ya. Mungkin di sini adalah sebuah bentuk hubungan yang cukup kerjasama yang baik, kolega, mitra bisnis, ataupun memang sesuatu yang mungkin berhubungan dengan mantan, pacar, ataupun calon istri kamu. Nah, jadi sini mengenai tentang sebuah kesenangan, kreativitas, kemewahan, kehidupan yang baik, dan sesuatu hal yang cukup indah ya. Mungkin bisa membawa dalam sebuah kenangan manis gitu ya. Tapi di sini, kalau yang saya lihat, ada sesuatu hal yang mungkin berbicara tentang sebuah pendekatan, ataupun sesuatu kesedihan yang berhubungan dengan kekeluargaan. Ya, mungkin di sini adalah sesuatu yang mungkin kehidupan yang cukup nyaman, aman, dan mungkin mensejahterakan hidup kamu ya. Mungkin juga bisa bertemu dengan orang yang cukup memberikan sebuah partner kerja, memberikan sebuah energi dalam kehidupan kamu, energi positif dalam sebuah keuntungan. Nah, kenapa di sini ada mengenai tentang sebuah yang namanya sudden wealth, kekayaan yang mendadak ya. Di sini adalah sesuatu hal yang mungkin ini mengenai tentang sesuatu yang bakal hilang, sesuatu yang bakal muncul dalam hidup kamu ya, mengenai tentang sebuah uang, pengembalian pajak yang terlalu berlebihan, ataupun sesuatu kemenangan, kepuasan hati, ataupun sebuah keberhasilan. Jadi di sini kalau yang saya lihat adalah kesuksesan, kemakmuran, keuntungan dan pekerjaan kamu, ataupun sebuah karir ya, kemitraan kamu di sini, kamu harus bisa lebih banyak bekerja, lebih bertanggung jawab, bekerja lebih maksimal daripada menuntut sebuah hasil. Ya, hasil yang maksimal akan kamu dapatkan jika memang mungkin waktunya sudah tiba. Jadi di sini ada sesuatu pesan yang cukup prihatin bahwa sesuatu yang bakal kamu hadapkan di bulan 10 ini adalah sesuatu yang cukup mengecewakan, sesuatu yang mungkin berhubungan dengan uang ataupun sebuah pajak, kerugian yang mungkin yang sangat berakibat fatal dengan mitra bisnis, ataupun sesuatu dengan masa-masa kekeluargaan kamu, calon mantan istri kamu, ataupun bahkan mungkin pasangan kamu ya. Jadi sesuatu yang mungkin berhubungan dengan partner kerja, mitra bisnis, ataupun berhubungan dengan yang namanya keuangan, cek giro, uang, keuangan kamu mungkin lebih krisis dari sebelumnya. Sekarang kamu sudah tahu yang akan kamu hadapi. Sekarang kita akan melihat bentuk sesuatu halangan, apa yang menjadi sebuah bentuk halangan, dan apa yang menjadi sebuah bentuk hambatan di bulan Oktober. Kamu zodiak Cancer, setelah kamu sudah tahu, pertama kita akan melihat dengan bentuk pengaruh batu carnelian, amethyst ya. Nah, pertama di sini kita akan melihat mengenai tentang sebuah harga diri, percaya diri, ketekunan, dan keyakinan kamu. Kamu di sini ya, kamu kurang adanya dalam melakukan atau menghadapi sebuah masalah, kamu kurang adanya sebuah berdiri tegak, percaya diri, dan berpikiran lebih positif ya. Jadi, kamu kurang bisa mendapatkan kembali harga diri kamu. Kamu kurang bisa melakukan sesuatu hal yang positif dan sesuatu yang kamu sukai, yang kamu gemari. Jadi apa yang akan kamu lakukan hari ini, mungkin di sini ada pertanda bahwa kamu sedang untuk mencoba membangkitkan kembali aktivitas kreativitas batin kamu. Tapi di sini malah itu sesuatu hal yang ada sesuatu yang membuat kamu tuh jadi terhalang. Kepercayaan diri kamu, semangat hidup kamu, kurang adanya sebuah kejernihan tentang apa yang akan kamu capai dalam hidup kamu. Sehingga kamu kurang fokus pada apa yang ingin kamu geluti, apa yang akan kamu inginkan. Apa yang kamu capaikan tentang di sini adalah pikiran tentang apa yang kamu lakukan, kurang bisa mewujudkan, dan sesuatu hal yang mungkin kurang bisa mengambil dalam segala bentuk langkah pertama dalam menuju salah satu tujuan kamu. Ya, nah jadi yang saya ada di sini ya mungkin bentuk akar keyakinan, kebatinan, apa yang bisa menjadi bentuk energi dalam positif kamu. Ini yang salah adalah mungkin itulah yang mungkin saat ini sangat susah untuk mendapatkan sebuah sisi yang baik, sisi yang positif, sehingga kamu susah untuk mendapatkan apa yang bisa kamu jalankan.
Terus yang kedua, ada kartu dipengaruhi oleh batu ametis, mengenal tentang sebuah intuisi kata hati batin kamu. Ya, intuisi ini yang saat ini adalah yang saya rasakan adalah kamu merasa sangat kuat sekali ya, intuisi hati batin jiwa kamu. Sehingga mungkin di sini adalah yang menjadi sebuah halangan adalah kamu kurang ada sebuah fokus, jalan kedamaian kamu dan sebuah ketenangan. Sehingga apa yang kamu sikapi, apa yang kamu jalankan, kurang adanya sesuatu yang mungkin bisa membantu kamu dalam menyembuhkan luka beban masa lalu kamu. Dan kamu kurang bisa mendapatkan ataupun mendengar sesuatu hal yang cukup mustahil yang mungkin bisa kembali membaik ya. Tetapi setidaknya kamu mendengarkan itu intuisi kata hati batin kamu. Dan jadi di sini dengan kartu ametis ini kamu harus bisa lebih banyak menguatkan intuisi kata hati batin kamu dan fokus pada bentuk sebuah kedamaian, dan mungkin kamu bisa lebih banyak beraktivitas kembali dengan apa yang menjadi tujuan hidup kamu ya. Nah, terus yang kedua ini mengenai tentang sebuah hambatan. Pertama ini dipengaruhi oleh batu peridot ya. Terus yang kedua sitrin ya. Nah, pertama di sini mengenai tentang sebuah bentuk pembelajaran, pengajaran ataupun bentuk sebuah pengalaman ya. Jadi energi kamu di sini adalah sebuah bentuk perhatian, cinta kasih dalam membantu memelihara dan mengajar orang lain ya. Maksudnya di sini adalah kata-kata kamu sangat baik, sangat kuat, sehingga kamu memiliki sebuah kemampuan untuk bisa mengajar orang-orang bisa lebih baik lagi ataupun membantu orang dalam segala kesusahan dan penderitaan, mungkin bisa membantu orang lain bisa menjadi layak kehidupannya mereka ya. Jadi apa yang dibutuhkan, kamu bisa memberikan sebuah energi yang positif. Tapi di sini yang menjadi sebuah bentuk hambatannya itu adalah energi positif bagian dari tujuan hidup kamu. Jadi kamu kurang bisa membantu diri kamu sendiri dulu daripada membantu orang lain. Karena orang lain adalah nomor dua, diri kamu sendiri harus didahulukan lagi untuk mendapatkan sebuah energi yang cukup baik, positif dalam berbagi beban masa lalu menjadi beban masa sekarang. Yang negatif menjadi positif sehingga kamu bisa menaruh perhatian cukup baik dengan orang lain. Terus yang kedua, ini mengenai tentang yang namanya kartu Citrine ya. Citrine mengenai tentang sebuah bentuk kelimpahan, bentuk sebuah bentuk kreativitas ya. Yang mana di sini mengenai tentang sebuah kelimpahan yang bakal datang kepada kamu dengan banyak hal ya. Jadi dengan cara hal seperti ini, Citrine bisa berupa dengan suatu bentuk berita gembira, peluang bisnis yang baru, uang, ataupun perasaan puas ya. Nah, jadi di sini hanya saja kamu kurang adanya sebuah sikap yang positif, sikap yang santai, dan mungkin kamu kurang termotivasi ya kali ini. Jadi mungkin energi kamu ini sangatlah tidak tinggi, sangatlah rendah dan sangatlah tipis, sehingga tidak bisa membantu kamu untuk menarik apa yang bisa menjadi sebuah perwujudan dalam kelimpahan di dalam hidup kamu, sehingga kamu kurang bisa meningkatkan sebuah kekayaan ataupun energi yang positif. Nah, jadi inilah adalah sebuah bentuk hambatan mengenai tentang sebuah intuisi kata hati batin kamu, dan mungkin di sini mengenai tentang sebuah bentuk pengajaran dan pembelajaran hidup kamu, pengalaman yang mungkin di sini akan menjadi sebuah tujuan yang mungkin akan kamu bebankan dan mungkin kurang adanya sebuah perbaikan. Jadi udah cukup dimengerti ya teman-teman semuanya untuk kamu zodiak Cancer. Jadi kamu harus bisa lebih banyak perhatian pada hidup kamu. Jangan terlalu sembrono dan ceroboh, tapi apa yang selama ini menjadi beban, lepaskanlah dan jauhi. Tariklah kembali energi positif supaya kamu bisa memiliki sebuah kenangan yang manis, kenangan yang cukup bisa menarik energi positif dalam sebuah kepuasan hati kamu yang selama ini kamu capai, yang selama ini kamu impikan gitu ya. Nah, sekarang kita udah tahu banyak halangan dan hambatan dalam diri kamu. Sekarang kita akan melihat apa yang harus kamu perbaiki, sehingga apa bisa melakukan sesuatu hal yang cukup baik dalam hidup kamu. Pertama adalah kartu Mountain, yang kedua ada kartu Oceans, yang ketiga ada kartu Magnetism ya. Nah, pertama mengenai tentang sebuah mountain, mengenai tentang sebuah arti tujuan kamu yang cukup jelas, memiliki arah tujuan yang cukup baik,
dalam memberikan sebuah bentuk keuntungan untuk bisa melihat sesuatu dari sebuah penilaian perspektif yang cukup tinggi, ya. Jadi kamu bisa terlalu lebih jelas, lebih dekat dengan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu rasakan dengan sesuatu arah tujuan yang benar dan jelas, ya. Jadi kamu bisa lebih banyak mengambil sebuah jalan, sebuah bentuk gambaran besarnya, apakah kamu tidak melakukan sebuah masalah yang besar atau tidak, sehingga kamu benar-benar mengambil sebuah keputusan yang cukup baik sehingga tidak merugikan satu sama lain, terutama diri kamu sendiri, ya. Jadi melarikan diri dan mungkin arus itulah yang menjadi sebuah bentuk keheningan dan sebuah bentuk sesuatu yang mungkin kamu bisa pergi ke tempat yang sesuatu yang tinggi ataupun suasana yang mungkin cukup hening, ya, untuk mendapatkan sebuah penilaian yang cukup baik, ya. Pengambilan keputusan apa yang bisa kamu capai dan apa yang kamu berikan bisa mendapatkan sebuah sudut pandang yang cukup lebih tinggi. Luangkan waktu kamu bisa lebih banyak memberikan sebuah pendapat ataupun mendapatkan sebuah energi dalam sebuah bentuk kesederhanaan dan mungkin kejelasan yang harus kamu lakukan secara teratur, ya. Terus yang kedua, ya, ini mengenai tentang yang namanya ocean. Nah, pertama, bravery, ya, mengenai tentang sebuah bentuk keberanian, ya. Keberanian seperti apa? Apa yang harus kamu perbaiki? Kamu harus bisa lebih banyak menunjukkan sebuah kata keberanian kamu. Pergilah dan jelajahilah. Kamu tidak perlu melihat banyak sesuatu yang mungkin yang terlihat sangat jelas. Tetapi beranilah dalam memilih, mengambil sebuah bentuk pemilihan kamu. Bukanlah waktunya untuk kamu lebih banyak takut ataupun fobia yang berlebihan. Tetapi ada sesuatu yang mungkin tersembunyi dan yang terbaik. Perhatikanlah sesuatu dalam hal mengambil sebuah keputusan kamu, ya. Jadi hal yang tidak baik atau tidak, itu semua tergantung dari apa yang bisa kamu yakini. Bukan tergantung dari apa yang kamu lihat, tetapi bentuk pilihan dalam hidup kamu. Terus yang ketiga, mengenai tentang sebuah magnetism, ya. Mengenai tentang sebuah attraction, daya tarik. Apa yang menjadi daya tarik kamu dan hidup kamu dalam mensejahterakan kehidupan kamu? Apa yang menjadi daya tarik kamu dalam pengembangan kreativitas kamu? Dan apa yang menjadi daya tarik kamu sehingga kamu ingin lebih maju dari sebelumnya, ya. Nah, jadi ketahuilah nilai dan sebuah harapan itu akan bisa lebih sadar mencari sesuatu hal yang sebenarnya ya apa yang akan kamu mau, apa yang akan kamu yakini dan apa yang akan kamu kembangkan. Jangan lari dalam sebuah kebenaran ataupun sebuah kawanan, karena di sini adalah sebuah daya tarik. Itu adalah mungkin akan mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik. Itu yang mendapatkan sebuah bentuk harapan yang cukup baik dalam sebuah alam semesta. Ada sebuah energi yang musuh yang cukup berlawanan, ya, dalam setiap usaha yang akan kamu lakukan. Tetapi ini adalah mungkin kamu tidak usah takut, ini adalah sebuah bentuk hukum alam di mana kita berusaha pasti ada sesuatu yang ingin selalu mengacaukan, ya. Ada baik, ada buruknya, ada hal yang baik yang mungkin bisa kamu lewati, tapi juga ada sesuatu yang mungkin terhalangi, gitu, ya. Jadi kalau yang saya di sini adalah untuk bisa memberikan sebuah daya tarik dalam sesuatu apapun, gagasan lama bisa kamu dapatkan. Gagasan lama bisa kamu tetapkan. Mungkin gagasan sudah cukup lama. Ada sesuatu hal yang cukup penting yang bisa kamu lakukan adalah mungkin keputusan yang bijaksana tentang apa yang harus kamu lakukan dengan apa yang bisa kamu capai, ya. Nah, jadi kamu udah cukup tahu, cukup dimengerti apa yang harus kamu pelajari dan apa yang harus kamu ubah sehingga hidup kamu bisa lebih bagus dari sebelumnya, ya. Nah, jadi inilah bentuk mountain, ya, bentuk kejelasan arti tujuan hidup kamu seperti apa, dan bentuk ketakutan, keberanianlah yang harus ditonjolkan dan lakukanlah apapun dalam membentuk sebuah bentuk pemilihan dan pilihan apa yang menjadi daya tarik kamu, ya. Nah, itulah yang menjadi pokok dalam apa yang menjadi tujuan hidup kamu dalam mensejahterakan atau membuat hidup kamu bisa lebih maju dari sebelumnya, ya. Nah, oke teman-teman, di sini untuk kamu zodiak Cancer udah selesai.
kita akan lanjutkan lagi bagian ke asmara percintaan ya. Untuk kamu asmara percintaan, emosional cinta dan perasaan di bulan Oktober antara si dia dengan diri kamu ya, apa yang dia inginkan dari dirinya kepada diri kamu. Pertama adalah mengenai tentang have faith, be willing to express love, get to know each other ya. Nah, ini mengenai tentang sebuah bentuk keyakinan, bentuk sebuah kepercayaan, dan mungkin bentuk sebuah bentuk agama ya, kedudukan, mungkin sebuah bentuk keyakinan ya. Apakah kamu bisa lebih mempercayai apa yang bisa diberikan ataupun yang dikasih perhatian kepada kamu? Apakah dia memang bisa lebih banyak tahu apa yang dia inginkan ya? Karena di sini mengenai tentang sebuah keimanan, keyakinan, dan percaya diri, mengenai tentang sebuah bentuk apakah kamu itu adalah yang terbaik atau tidak. Terus yang kedua, mengenai tentang sebuah ungkapan perasaan cinta, express love to receive love ya. Jadi pengiriman cinta mungkin tentang sebuah koneksi hati, pikiran, dan jiwa, kerinduan ya, pemikiran, sehingga mungkin di sini adalah ungkapan perasaan cinta yang mungkin sudah terlalu banyak menggebu-gebu ataupun mungkin selama ini sudah banyak menahan diri dalam mengungkapkan cinta perasaan kepada diri kamu. Terus yang ketiga, dia pengennya bahwa ingin mengenal lebih banyak belajar dari kamu, banyak belajar apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau, dan banyak belajar mendewasakan diri. Pengennya bahwa kamu tuh adalah dia, dia adalah kamu, dan pengennya mungkin kita adalah sama-sama adalah satu gitu. Jadi mungkin pengennya dia berusaha ingin mencari tahu apa yang menjadi keinginan kamu, mencari tahu apa yang menjadi kemauan kamu, mencari tahu apa yang kamu sikapi terhadap dirimu dengan dirinya gitu ya. Nah, coba di sini kita akan melihat lagi dari sisi antara kamu dengan si dia ya. Pertama di sini adalah kamu, apa yang kamu mau tentang pasangan kamu ya, antara kamu dengan si dia, mengenai tentang emosional, cinta, dan perasaan. Pertama nih mengenai tentang yang namanya miracle and blessings ya, mengenai tentang sebuah love is all around you, honesty is essential ya. Nah, pertama mengenai tentang sebuah bentuk keajaiban, sebuah keberkahan ya, mungkin dia pengennya bahwa kamu itu adalah satu-satunya, adalah sebuah bentuk pasangan yang mungkin selama ini dia impikan, yang dia cari, dan selama ini yang mungkin dia idam-idamkan. Jadi everything has its gifts ya. Jadi dia pengennya ingin memberikan sesuatu yang mungkin dalam sebuah harapan yang cukup menjanjikan ataupun harapan yang cukup bisa membahagiakan diri kamu dengan dirinya gitu ya. Jadi ada sebuah keberkahan, ada sebuah kebaikan yang memang bisa kamu terima dengan baik. Terus yang kedua, ini mengenai tentang sebuah love is around you ya, mengenai tentang bahwa dia merasakan bahwa kamu tuh ada kamu itu ada di sekitar dia. Jadi dia merasa bahwa pengennya kamu selalu merasa bahwa dia tuh selalu banyak memikirkan kamu, pengennya ya dalam setiap pekerjaan, dalam setiap apa yang dia lakukan, pengennya kamu selalu ingin bahwa dia selalu memikirkan kamu gitu ya. Jadi dalam sepanjang waktu mungkin yang di mana itu adalah ada sesuatu yang mungkin bentuk kesederhanaan dalam pengetahuan pembelajaran hidup ataupun memang dalam sebuah koneksi, dalam sebuah perasaan. Nah, terus juga yang ketiga, ini mengenai tentang yang namanya sebuah rangkulan emosi, honesty is essential ya. Nah, jadi di sini bentuk kepercayaan mungkin kamu bisa lebih banyak membicarakan sesuatu secara lebih terbuka ya, merangkul emosi mungkin dalam berbicara, mungkin dalam hal yang mungkin bisa membuat sisi keterbukaan, kematangan, kemandirian, dan kedewasaan. Jadi berbicaralah dengan cinta dan kasih sayang, bentuk perhatian yang mungkin kejujuranlah itu yang paling penting dalam membentuk sebuah hubungan. Jadi ya mungkin kamu pengennya diri kamu dengan dirinya itulah yang kamu mau, sehingga mungkin barulah bisa menjalani sebuah bentuk hubungan yang cukup memadai ya. Nah, jadi ya mungkin dari si dia dengan diri kamu memang banyak muluk-muluknya ya, tapi juga dari diri kamu juga di sini yang saya rasakan ya memang mungkin banyak ya
yang mungkin kamu pengennya begini, pengennya begitu ya. Tapi kalau yang saya rasakan antara kamu dengan si dia, kamu lebih dewasa ya. Jadi ya pengennya ya ke antara dia dengan diri kamu memang lebih banyak menuntut dan lebih banyak memaksakan kehendak. Jadi ya mungkin ya ini masih bisa diperbaiki. Kalau menurut saya sih memang karena harus bisa lebih banyak bersikap lebih terbuka. Dan yang mungkin antara omega, antara ada dan tiada, mungkin itu mungkin kamu bisa menghancurkan kata tiada jika kamu ingin selalu melakukan yang terbaik dengan pasangan kamu. Ataupun memang apa yang kamu idam-idamkan bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa menjadi sebuah harapan kamu di masa depan ya. Oke teman-teman, itulah hasil ramalan untuk kamu edisi di bulan Oktober. Ya, mohon maaf untuk keterlambatan ya untuk kamu zodiak Cancer. Mungkin di sini ya kamu bisa lebih banyak mencari tahu tentang kehidupan kamu seperti apa, percaya atau tidak, kamu yang mengalami dan kamulah yang melakukan sesuatu dengan baik ya. Lakukan sesuatu hal yang cukup baik dan positif dalam hidup kamu. Fase kehidupan selalu banyak berputar dan selalu berganti hari, akan selalu mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik di masa depan ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA 081919635839. Di sini juga saya sudah membuat harga paket promo edisi di bulan Oktober selama 1 bulan ke depan ya. Ada harga paket yang mungkin lebih murah ataupun sesuai dengan ketentuan yang lebih dulu ataupun bisa mengambil kedua-duanya ya. Oke teman-teman, bisa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru. Saya Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.